Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bagi Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Dan kali ini Bang Bul ingin menjelaskan tentang sosok gaib yang sering muncul dan terkenal di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ya, yang namanya pocongan atau mungkin setan pocong, atau mungkin kalau di Malaysia namanya hantu bungkus. Nah ini apa tuh saja lagi pocong hatiku? Nah ini ya akan kita jelaskan. Pertama yang namanya pocongan atau setan pocong, atau mungkin yang namanya hantu bungkus. Nah kalau orang Malaysia ya Melayu ya, nah, itu adalah nama hantu endemik. Endemik itu berdasarkan lokasi lokal ya. Nah, dan hanya ada di Indonesia dan sekitar Melayu ya, yang terutama yang banyak muslimnya ya. Loh, kenapa kok pocongan itu kok ditakuti dan hantu itu muncul rata-rata kok pocongan ya? Nah ini, yang namanya setan pocong ataupun hantu pocong ataupun pocongan ini adalah sebenarnya adalah wujud ketakutan manusia akan kematian. Loh, kok ngono mbak? Nah iya, yang namanya kematian itu pasti menakutkan deh, terutama sosok yang memang manusia yang dibungkus kafan, dibentuk kerucut, dibuntel itu menakutkan. Dan ini adalah gambaran memang manusia itu takut mati deh. Iya, apalagi kalau cukup amalnya. Makanya mereka juga menampakkan diri dalam wujud itu, karena memang manusia itu hakikatnya adalah takut mati. Nah terus apa di luar negeri ya? Nggak ada mbak, tidak ada leh. Nah beberapa forum paranormal ya, beberapa mbak ikut terkabir situ, di luar negeri itu hanya ada ya memang sosok yang ya bagus ya, tidak ya paling lah ya kayak vampir, kayak apa gede dua gitu, yang kayak manusia gede bertaring. Tapi ya sosok pocong itu nggak ada leh, adanya di Indonesia dan sekitar Melayu ya, Malaysia itu. Loh, apakah benar? Iya, karena apa? Rata-rata orang Indonesia itu tertanam bahwa kalau wong dipocong itu menakutkan. Dan kembali ke tadi, manusia itu takut akan kematian. Nah terus awal mulanya gimana mbak kok bisa terjadi seperti itu? Nah pertama, seseorang yang menganggap bahwa kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan, maka dalam bayangan beliau, bayangan orang-orang ini, bahwa wujud dari sosok mayat sendiri yang berupa kain yang dibuntel ya, membuntel mayat, itu adalah sosok yang menakutkan. Padahal sebenarnya enggak. Terus banyak lagi beredar itu, kalau nggak pocongnya nggak di ikatnya nggak dilepas nanti akan gentayangan. Yo enggak le, itu hanya sosok lain itu ya. Nah tetapi apakah benar bisa seperti itu? Nggak bisa, karena wujud itu tidak bisa kita percaya ya. Banyak yang membo. Nah membo dalam hal ini menyatru atau dalam arti adalah menduplikat sosok yang ada dalam pikiran kita. Tapi kok ada mbak, kok terekam kamera itu sampai gini-gini? Ya ada leh, ada, memang ada. Seperti hanya kuntilanak itu juga gitu, ketakutan akan suatu hal yang rambutnya panjang itu menakutkan. Nah, makanya ya digambarkan seperti itu. Nah kembali ke pocongan tadi ya, setan pocong atau hantu pocong ini hanya ada di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Padahal di tempat lain juga ada. Ini sifatnya endemik. Di Bali ada leak, di Kalimantan ada kuyang, ada palasik, ada macam-macam itu, banyak banget. Tetapi wujud yang menakutkan manusia terutama di Pulau Jawa itu adalah pocong, karena manusia itu takut kematian ya hakikatnya. Nah terus bagaimana cara mengatasinya mbak kalau ada seperti itu? Pertama adalah tetap ibadah. Ibadah ini adalah kunci utama untuk membentengi kita dari rasa takut akan kematian. Yang kedua adalah perbanyak doa sendiri, ada doa pembentengan diri ya, bisa dari bacaan ya semacam Al-Quran, doa yang dicontohkan Kanjeng Gusti Rasul Nabi kita Muhammad SAW, bisa jadi dari doa-doa dari Alkitab. Monggo, yang pasti adalah kita membentengi diri dari pengaruh itu lewat agama. Terus yang ketiga, amal. Nah amal ini kalau kita belum cukup amal, masih takut
wah cukup rayo amalku lah. Ya akan seperti itu terus. Terus yang namanya wujud apapun itu adalah mindset dari pola pikir kita. Jika kita tidak menganggap itu ada ataupun hanya sebagai pola pikir buruk yang ada dalam pikiran kita, di dalam benak kita, tentu kita juga tidak akan takut. Loh itu benar loh, benar loh. Yang pasti sering loh ya, sering ya. Kita itu yes, berbentuk putih, lebar, dibutel ya itu menakutkan memang. Tetapi di tempat lain juga enggak. Coba lihat lah, bule-bule itu kalau di Bali apa ya kesurupan, kena wabah, enggak itu hanya orang-orang kita saja itu makanya yang namanya apapun di dalam benak dan pikir kita itu, kalau kita mikirnya negatif juga akan jadi negatif. Nah itu terus tugas kita apa mbak kalau kita didatangi dan dilalah kok ya ketemu ya Indonesia aja ya. Pertama, kalau kita ketemu seperti itu, kita tenang, berpikir positif, pikiran positif anggaplah itu angin, apa deblok gitu. Kita akan kuat pola pikir kita. Jangan lari, tenang. Baca bacaan perlindungan, ya bisa dari doa, bisa dari ayat suci, bisa jadi dari Jawa ya monggo lah itu bisa. Terus kita tidak perlu menakuti suatu hal yang memang dari pola pikir kita sendiri. Terus berarti kan kita melawan diri kita sendiri mbak. Ya kita harus memerangi pola pikir negatif dari diri kita sendiri. Yang kedua kan memang kita tidak boleh memandang sesuatu itu yo elek-elekan. Kita pikir bagus, padahal dalam dunia spiritual ya, kalau kita Rogo Sukmo ketemu kayak gitu justru orang biasa itu enggak kayak gitu, enggak ya, itu kan mindset kalau kita pikir bahwa di sana ada apa ya kan wujud seperti itu. Nah tipu daya itu banyak sekali nggak perlu ditakuti. Nah memang manusia itu pasti takut akan nyawa kematian itu menakutkan, tetapi tidak perlu takut akan kematian jika kita sudah memiliki banyak amal dan berbuat baik kepada sesama. Nah itu tidak perlu diragukan lagi. Yang penting nanti kalau kita bertemu atau mungkin lewat kuburan, berpikirlah positif, salam kepada mereka, anggaplah mereka itu adalah bagian dari beliau yang sudah meninggal. Tugas kita mendoakan, tidak perlu ditakuti. Memang di dalam diri kita pasti ada ketakutan, tapi ketakutan itu bisa dikontrol dan bisa diatasi dengan doa. Nah itu nanti kan kita sambung, perkuat iman, perkuat takwa, perbanyak ibadah agar sanggup kita di akhirat lebih banyak dan tidak perlu takut akan yang namanya kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.